sini saya akan presentasikan hasil tugas saya yang berjudul Update Terkini Virus Corona Indonesia. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya teman-teman. Oke, sebelum saya akan memberikan materi, saya akan memberikan sebuah video. Apa itu corona? Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona, disusul negara-negara lain termasuk Jerman. Pemerintah Cina memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Dalam waktu bersamaan, liburan Imlek dimulai. Jutaan orang bergerak mudik massal. Di saat itu dikonfirmasi 2.000 kasus di seluruh dunia. 50 orang meninggal. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Semua provinsi di Cina daratan melaporkan adanya kasus corona. Li Wenliang, dokter dan whistleblower virus corona, juga meninggal. Satu dari banyak korban lain. Hanya dalam waktu 2 bulan, virus menyebar makin cepat di luar Cina. Yang paling parah Korea Selatan, Iran, dan Italia. Semakin banyak negara melaporkan kasus corona. Kapan pandemi mereda, tidak ada yang tahu pasti. Corona ini bisa secepatnya Indonesia terbebas dari virus corona. Ya pendapat saya untuk pemerintah, mudah-mudahan pemerintah untuk menangani masalah tentang COVID-19 ya. 19 ini cepat berlalu, semua kalangan masyarakat kecil khususnya dan pedagang kecil mudah-mudahan untuk berdoanya ke sana dan mungkin pemerintah bisa cepat berlalu menanganinya. Untuk kedepannya ya, menurut saya itu penanganan pemerintah kemungkinan saya juga kan belum tahu masalah pemerintahan ya, soalnya kita kan cuman hidupnya di jalan, jadi cuman lihat berita. Kalau menurut saya penanganan pemerintah pun bagus gitu. Bagusnya gini, kenapa saya dapetin bagus? Banyak yang komen, istilahnya saya lihat-lihat, wah pemerintah ini kurang tegas lah begini. Tapi kalau menurut saya itu ya penanganannya bagus. Soalnya kenapa? Pemerintah di Indonesia kan dibandingkan di luar negeri, contohnya Italia atau Cina atau Malaysia, itu kan negara-negara kecil. Soalnya negara kita itu luas gitu loh. Mau di namanya itu ada di lockdown, mungkin susah gitu loh. Karena masyarakatnya kan banyak, terus pulau-pulau pun luas gitu loh.
nggak cuma pulau satu gitu. Jadi mungkin kalau pemerintah menanganinya lambat atau gimana, mungkin ada tujuan, maksud dan tujuannya berbeda lah. Mungkin ada tujuan apa. Kalau untuk kedepannya sih ya mudah-mudahan dengan adanya wabah ini cepat terselesaikan lah, itu aja. Biar kita juga biar kondusif, kayak stabil kehidupan masyarakat. Itu aja sih pesan saya. Oke, buat teman-teman ojol yang satu perjuangan, yang hidupnya di jalanan, jangan patah semangat dengan adanya virus atau istilahnya isu-isu. Jangan terlalu percaya lah, istilahnya jangan langsung tertelan pada istilahnya media-media. Kita klarifikasi dulu benar apa enggak. Nah, jangan putus asa, cari nafkah yang benar buat keluarga, itu aja sih. Jangan patah semangat lah intinya, mencari rezeki yang halal. Jangan sampai dengan adanya wabah ini kita punya pikiran yang macam-macam. Itu aja. Salam satu aspal. Oke bro, kalian semua sudah melihat kan beberapa tanggapan masyarakat mengenai virus COVID-19 ini di Indonesia. Ya, semoga kita semua mendapatkan manfaatnya dari video-video ini ya. Selanjutnya, mari rakyat Indonesia untuk berjuang melawan penyebaran. Teman, itulah video yang saya berikan. Sekarang kita kembali ke materi selanjutnya. Update terkini virus corona di Indonesia tanggal 20 Mei tahun 2020. Melonjak menjadi 693. Kasus positif kini jadi 19.189. Rabu pada tanggal 20 Mei tahun 2020. Dapat teman-teman saksikan yang saya berikan ini adalah map pada negara Indonesia yang kini menjadi zona merah. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin tanggal 2 Maret yang lalu. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang yang terjangkit virus corona, yakni perempuan berusia 31 tahun. Berdasarkan data yang terkini, disampaikan juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto. Kasus terkonfirmasi positif virus corona hari ini mengalami lonjakan penambahan sebanyak 693 pasien. Dan ini ialah laporan media harian COVID-19 pada tanggal 20 Mei tahun 2020. Data dalam periode yang sama menunjukkan bahwa ada penambahan 108 pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh. Hingga kini total ada 4.575 pasien yang dinyatakan negatif virus corona setelah menjalani 2 kali pemeriksaan. Berikut beberapa langkah dan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 seperti dilansir dari laman resmi World Health Organization atau WHO. Yang pertama, cuci tangan sesering mungkin. Social distancing. Social distancing atau mempertahankan jarak sosial dapat mengurangi kemungkinan penyebaran virus dari satu orang ke orang lain atau human to human. Dan selanjutnya, etika berbatu atau bersin. Saat Anda batu atau bersin, tutuplah mulut dengan hidung atau siku yang tertekuk. Jika Anda menutupi batu dengan tisu, segera buang tisu bekas itu. Mungkin inilah dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Dan untuk teman-teman, jaga kesehatan, istirahat yang cukup.